Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia program berita Selamat Jadi Dumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan firman Tuhan pada hari ini didasari dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan atau tidak menggembirakan, tidak jarang akan menggiringnya kepada suatu opini negatif yang mempertanyakan keberadaan dari penyertaan ataupun juga berkat Tuhan. Situasi itulah yang sedang terjadi pada umat Israel yang mengalami kegoyahan iman pasca pembuangan di Babel. Umat Israel juga pada saat itu menghadapi situasi kekeringan, mengalami rusaknya hasil panen, bahkan terancam bencana kelaparan. Hal ini menimbulkan sikap pesimis, acuh tak acuh, dan mementingkan diri sendiri. Pelanggaran dan penyelewengan pun terjadi di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal upacara dan peribadatan. Umat Israel dan para imam tidak lagi memperhatikan kualitas dari persembahan yang diserahkan bagi Tuhan. Mereka tidak lagi mempersembahkan yang terbaik, melainkan mempersembahkan binatang cacat sebagai kurban. Dalam Maleakhi pasal yang pertama ayat yang kedua dan dibandingkan pasal 3 ayat 6, ini ada suatu penegasan dan pernyataan yang mengatakan bahwa Allah selalu mengasihi. Allah tidak pernah berubah. Yang mana artinya Allah tetap setia memegang teguh perjanjian yang telah ditetapkannya. Namun umat Israel lah dari waktu ke waktu yang seringkali melanggar perjanjian tersebut, selalu bersikap tidak setia. Dengan kata lain, umat Israel lah yang lebih dahulu meninggalkan Allah, sehingga segala kesusahan yang menimpa itu adalah akibat dari ketidaksetiaan, sehingga Allah tidak berkenan untuk menyertai mereka. Allah menghimbau agar umatnya kembali kepadanya dengan cara pertobatan dan tidak lagi menipu Allah, termasuk dalam hal memberikan persembahan. Jangan lagi mempersembahkan hewan kurban yang bercacat, namun harus memberikan yang terbaik. Mereka harus memperhatikan kewajiban dalam memberikan persembahan perpuluhan bagi Tuhan. Persembahan perpuluhan artinya 1/10 dari penghasilan yang dimiliki, sesuatu yang dimiliki atau diperoleh. Persembahan perpuluhan ini mengandung makna sebagai kesadaran iman kepada Allah, bahwa Allah telah memberkati usaha dan pekerjaan. Ada juga pengakuan berkat yang diterima berasal dari Allah. Jadi berkat itu mendahului, dan sebagai respon dan penghormatan kepada Allah, umat mewujudkannya dalam bentuk persembahan syukur, termasuk persembahan perpuluhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keharmonisan hubungan antara manusia dan Allah itu diwujud nyatakan dalam bentuk peribadahan, baik secara ritual keagamaan maupun secara etis moral, melalui pola kehidupan yang telah Tuhan tetapkan. Dalam rangka peribadatan,
Sebagai umat Allah, kita datang kepada Allah bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa persembahan. Pada zaman sekarang, dalam hal pemberian persembahan, kita sudah sangat dipermudah. Bisa diserahkan kepada gereja melalui amplop yang tersedia, ataupun juga dengan cara transfer ke nomor rekening gereja. Memberikan persembahan pun tidak sekedar dalam rupa uang, tetapi juga dalam bentuk barang. Pada masa kini, masih ada jemaat atau warga GKE yang mempertahankan tradisi mempersembahkan hasil tanah, sawah, ladang, perkebunan, dan sebagainya. Ini menjadi perenungan kita bersama. Sekarang, apakah yang membuat kita menahan diri untuk tidak memberikan persembahan bagi Allah? Melalui persembahan, kita menyatakan kesadaran iman kepada Allah bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, dan pemelihara kehidupan kita. Melalui persembahan, kita menyatakan pengucapan syukur atas berkat yang telah kita terima. Besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, tetaplah berkat. Kita mengingat bahwa segala hal yang kita miliki itu adalah milik Allah. Sehingga apa yang ada pada kita sebenarnya bukan milik kita sendiri. Kita memberi persembahan berdasarkan apa yang ada pada kita, berdasarkan penghasilan yang kita peroleh. Oleh sebab itu, sekalipun kita berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, tidak menggembirakan, ataupun menghadapi perekonomian yang sulit, jangan sampai menggiring kita kepada suatu opini negatif yang mempertanyakan di mana keberadaan dari pernyataan Allah, ataupun juga di manakah berkat Tuhan. Bahwasanya Allah selalu mengasihi kita, Allah selalu memberkati kita, Allah tidak pernah berubah. Saya mengajak kita sekalian untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena setiap pemberian adalah cerminan dari hati dan juga rasa hormat kepada Sang Ilahi. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Dan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan rahmat yang penuh dengan belas kasihan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan dan untuk setiap kebaikan yang telah kami peroleh. Melalui firman Tuhan ini kami diingatkan kembali untuk tidak lupa diri, berlaku curang, dan melupakan kebaikan Tuhan. Mampukanlah kami melalui bimbingan Roh Kudus untuk mewujud nyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan dengan cara memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga memohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan bagi kami untuk menjalani dan berjuang dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.